Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Sistem Operasi untuk kelas pagi Sistem Operasi gelombang yang kedua pada hari ini, hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020. Nah, pada hari ini untuk kelas sistem operasi gelombang yang kedua, kita masuk pada pertemuan yang ke-10. Ya, pada minggu sebelumnya kita sudah melaksanakan UTS dan pada minggu ini kita kembali masuk ke materi yang tentunya harus tetap diberikan kepada Anda untuk pertemuan pagi hari ini. Baiklah, untuk memulai pagi hari ini, sebelum saya sebutkan tema untuk pagi hari ini, ada sedikit tugas yang nanti harus Anda laksanakan setelah menyelesaikan pertemuan pada pagi hari ini. Tugas kali ini adalah saya minta untuk kelas sistem operasi gelombang yang kedua ini untuk membuat kelompok, di mana masing-masing kelompok itu berisi 10 mahasiswa, 10 anggota, ya. Dan untuk anggota kelompoknya bebas. Nanti boleh lintas prodi, boleh mungkin lintas kota juga, misalkan satu dari Weleri, satu mungkin dari Kendal, satu mungkin dari Siliwangi, gitu ya. Boleh sekali, yang penting saling berkomunikasi untuk kelompok ini. Dan tentunya yang dibutuhkan di sini adalah kerjasama ya. Jadi jangan sampai kelompok itu yang mengerjakan hanya satu atau dua orang saja. Nah, kira-kira itu yang ingin saya sampaikan di awal supaya nanti tidak lupa. Jadi sekali lagi, setelah pertemuan ini selesai dan Anda mungkin menjawab kuis yang ada di akhir PPT nanti atau akhir pertemuan nanti, silahkan untuk menyusun kelompok. Satu kelompok 10 orang sudah termasuk dengan ketuanya. Nah, nanti mohon untuk kelompok yang sudah terbentuk bisa langsung di-list pada WA Group ya, karena selama ini media komunikasi kita intensifnya itu ada di WA Group. Bagi yang kurang jelas dengan tugas pembuatan kelompok ini, nanti bisa langsung japri kepada saya atau bisa ditanyakan melalui WA Group. Baiklah, untuk pagi hari ini saya akan menyampaikan materi dengan tema proses ya. Jadi kita akan membicarakan tentang proses yang terjadi di dalam sebuah sistem operasi. Baiklah, akan kita mulai dulu. Di sini kita lihat dari awal mengenai deskripsi daripada proses. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Nah, proses merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan merupakan unit terkecil yang dijadwalkan oleh sistem operasi. Jadi sekali lagi, ini merupakan program yang sedang dieksekusi dan proses juga merupakan bagian terkecil ya, yang secara individu memiliki sumber daya dan dijadwalkan biasanya pada sistem operasi. Nah, berikutnya pada sistem operasi modern membedakan antara proses dan thread. Kita mungkin sering mendengar ya, karena proses dan thread ini biasanya merupakan pasangan, jadi di mana ada proses, di situ ada thread. Nah, nanti di pertemuan ini kita akan membahas tentang apakah proses dan apakah thread itu. Proses sendiri merupakan unit pemilikan sumber daya, sedangkan thread adalah unit penjadwalan. Jadi kalau proses itu lebih mengarah kepada sumber daya, karena ini mengacu kepada
program yang sedang dieksekusi, sedangkan thread ini lebih ke arah penjadwalan. Nah, ini yang membedakan di antara keduanya. Kemudian kita lihat ada beberapa istilah pada proses. Ya, jadi di sini ada multiprogramming atau yang dikenal dengan istilah multitasking, kemudian ada multiprocessing, dan yang terakhir ada distributed atau distribute processing atau computing. Jadi ini adalah istilah-istilah yang biasanya muncul dan dikenal di dalam proses. Saya ulangi, ada multiprogramming atau yang dikenal dengan istilah multitasking, ada multiprocessing, dan ada computing atau distribute processing. Nah, di sini untuk multiprogramming atau multitasking, kita akan coba bahas secara detail ya. Pengertiannya merupakan manajemen banyak proses di satu pemroses. Ya, jadi multiprogramming atau multitasking merupakan manajemen banyak proses di satu pemroses. Hanya satu pemrosesnya, tapi yang diproses banyak. Kebanyakan workstation adalah sistem pemroses tunggal yang menjalankan sistem operasi multitasking seperti MS Win 98, MS Win XP, OS2, dan Mac OS 7. Pada multitasking, user memandang terdapat banyak proses yang dijalankan secara bersamaan pada satu waktu. Ya, jadi multitasking itu bisa melakukan beberapa aplikasi, bisa melakukan beberapa program, tetapi dijalankan pada saat yang bersamaan di satu waktu. Nah, berikutnya proses-proses yang dijalankan pada multitasking adalah sebagai berikut. Ada dua proses di sini. Yang pertama dikenal dengan istilah independen. Kita tahu bahwa independen itu artinya mandiri ya. Jadi tidak bergantung dengan apapun, tidak saling tergantung seperti itu. Nah, pada proses ini kegiatan dilakukan secara terpisah dan tidak saling mempengaruhi. Jadi pada proses yang dijalankan pada multitasking, khususnya yang independen, proses dilakukan sendiri-sendiri dan tidak mempengaruhi antara satu dengan yang lain, meskipun dalam satu waktu. Nah, kemudian yang kedua, satu program pada satu saat atau yang dikenal dengan istilah one program at any instant. Pada satu saat sesungguhnya hanya satu proses yang dilayani oleh pemroses. Menggunakan interleave, yaitu saling melanjutkan atau bersambung, bukan overlap di antara program-program. Nah, jadi untuk yang proses kedua ini sebetulnya menggunakan prinsip bahwa sesungguhnya hanya satu proses yang dilayani. Ya, sesungguhnya hanya satu proses yang dilayani. Nah, karena menggunakan model interleave, maka proses tersebut saling berkelanjutan. Jadi setelah satu program selesai, dilanjutkan oleh program yang lain. Begitu juga berikutnya. Jadi menyelesaikan dulu satu persatu, seperti itu. Tapi bisa bermacam-macam program yang dijalankan. Sedangkan independen ini, prosesnya, aplikasinya berbeda-beda, saling terpisah dan tidak tergantung satu sama lain. Nah, ini proses yang dijalankan pada multitasking. Nah, berikutnya ada multiprocessing. Multiprocessing adalah manajemen banyak proses di komputer multiprosesor atau yang dikenal dengan istilah banyak pemroses di dalamnya. Dulunya, multiprosesor hanya terdapat pada komputer besar, yaitu sistem mainframe. Namun saat ini komputer workstation pun telah dapat dilengkapi multiprosesor.
Nah, ini yang perlu kita camkan ya. Pada intinya, untuk multiprocessing ini ada banyak sekali proses, ada banyak sekali program, tapi terletak pada banyak pemroses juga di dalamnya, yaitu multiprosesor. Nah, contohnya SOMS Win, NT Unix dan Linux telah menyediakan dukungan untuk multiprosesor ini. Itu adalah contoh-contoh sistem operasi yang sudah menggunakan multiprocessing. Nah, untuk berikutnya kita lihat yang terakhir adalah distribute processing. Pengertiannya adalah manajemen banyak proses yang dieksekusi di banyak sistem komputer yang tersebar atau terdistribusi di dalam satu jaringan. Saya ulangi ya. Jadi distribute processing ini manajemen banyak proses dieksekusi di banyak sistem komputer yang tersebar di satu jaringan. Pada sistem operasi tersebar yang ideal, program tidak perlu menyadari keberadaan banyak pemroses. Jadi untuk sistem operasi yang baik ya, ini program tidak perlu terlalu ini ya, istilahnya harus melihat apakah ada banyak pemroses atau tidak. Itu dijalankan apa adanya saja, seperti itu. Nah, ini adalah istilah yang kita ketahui ada di dalam sebuah proses. Nah, berikutnya adalah state proses. Terdapat 3 state dasar pada proses. Apakah 3 state dasar itu? Yang pertama adalah running, yang kedua ready, yang ketiga block. Untuk running sendiri, deskripsinya atau penjelasannya, pemroses sedang mengeksekusi instruksi proses tersebut. Ya, jadi pada saat running, ya namanya run ya, berarti sedang ada proses eksekusi di dalamnya. Nah, berikutnya untuk ready. Proses siap atau ready dieksekusi, tapi pemroses tidak mengeksekusi proses ini. Jadi dia dalam posisi standby tapi ready ya. Nanti menunggu. Kalau memang akan dieksekusi dia baru dijalankan. Nah, berikutnya block. Proses menunggu kejadian tertentu selesai. Ya, jadi ini untuk mengantisipasi terjadinya overlap ya. Jadi di blok dulu dengan tujuan menunggu supaya terjadi penyelesaian dulu untuk satu kejadian. Contohnya menunggu selesainya operasi input-output device. Ya. Nah, ini adalah state yang terdapat pada proses. Nah, jika digambarkan pada diagram itu bisa ditampilkan seperti diagram state tree, state proses pada tampilan slide berikut ini. Kita lihat di sini ada 3 proses tadi seperti yang sudah dijelaskan, posisi ready, posisi running, sampai dengan posisi block. Nah, di sini untuk ready sendiri, pertama kita disubmit dulu. Jadi didaftarkan dulu ya. Nah, di ready ini tentunya sudah ada beberapa program atau proses yang sudah siap, standby, tetapi belum diproses karena dia masih menunggu. Tapi siap ya, intinya ready. Nah, kemudian ada proses dispatch, masuk ke running, ya. Di sini sampai completion, sampai komplit. Jadi diselesaikan proses eksekusinya itu sampai selesai. Nah, pada saat proses eksekusi sendiri itu terjadi event wait, yang akhirnya terjadilah proses block. Ya, dengan tujuan menunggu sampai kejadian itu selesai dilaksanakan. Nah, antara ready ke running ini ada timeout-nya. Tentunya ada waktu ya masing-masing kapan saatnya proses eksekusi itu selesai dilaksanakan. Sehingga nanti yang ada di ready ini bisa masuk ke running, sementara menunggu yang ready ini supaya tidak terjadi overlap ada proses block. Ya, jadi ini ada batasan
menunjukkan bahwa masih ada proses eksekusi dan ini harus ditunggu dulu sampai selesai. Nah, kira-kira seperti itu untuk gambaran dari diagram state process ya. Nah, berikutnya kita mulai masuk ke istilah yang menjadi pasangan dari proses, yaitu thread. Pengertian thread di sini merupakan sebuah pengontrol aliran program, pelaksanaan program dengan menggunakan kendali tunggal. Jadi kendalinya hanya satu ya. Nah, apa saja sih kira-kira yang dimiliki oleh thread itu? Yang pertama di sini adalah status eksekusi thread, di mana statusnya juga ada 3, running, ready, terminate. Ya. Kemudian pengertiannya di sini, running itu sebuah thread yang sedang dieksekusi dan berada di dalam kontrol dari CPU. Sama sebetulnya dengan proses tadi ya. Nah, kemudian ready, thread yang sudah siap untuk dieksekusi, tetapi masih belum ada kesempatan untuk melakukannya. Kalau kita lihat sama pengertiannya dengan yang state proses di istilah proses tadi. Nah, kemudian yang ketiga, terminate. Status yang dimiliki pada saat proses telah selesai dieksekusi. Nah, ini mungkin yang membedakan antara thread dengan block. Ya, jadi antara thread dengan proses. Kalau proses tadi ada block, kalau thread ini ada terminate. Blok sendiri merupakan areal untuk memberikan batasan bahwa satu kejadian itu harus diselesaikan dulu sampai tuntas sehingga diblok. Kalau sudah, baru ada kesempatan buat yang lain. Sedangkan terminated ini status yang dimiliki oleh sebuah kejadian atau proses yang telah selesai dieksekusi. Ada statusnya di sini. Nah, simpanan konteks thread itu pada saat tidak running. Kemudian stuck eksekusi, kemudian beberapa storage statis untuk menyimpan variabel lokal. Hak akses ke memori dan resource yang dimiliki oleh proses. Jadi di sini memori dan resource digunakan bersama-sama oleh semua thread dari sebuah proses. Istilahnya di-share ya. Ada istilah pembagian, sharing. Nah, thread memungkinkan beberapa eksekusi itu berlangsung dalam lingkup proses yang sama. Nah, kalau kita lihat dari jenisnya, thread itu dibedakan ada 2, yaitu lightweight process dan multithreading. Lightweight process merupakan thread yang mempunyai beberapa properti dari sebuah proses. Sedangkan multithreading merupakan kemampuan sistem operasi dalam mengeksekusi banyak thread yang berasal dari sebuah proses. Berbeda ya. Jadi untuk lightweight ini thread yang memiliki beberapa properti. Kalau multithreading itu kemampuan OS dalam mengeksekusi banyak thread. Kalau multithreading ini lebih mengarah kepada sistem operasinya. Nah, untuk penggambaran dari kedua jenis thread ini, untuk yang A ya, jadi thread modelnya itu properti dari sebuah proses, beberapa properti kita lihat ya. Ini user space, ini kernel space-nya, ini thread-nya, kemudian ini proses juga sama, ini ada banyak thread, beberapa properti. Kemudian untuk yang model kedua, thread yang berasal dari sebuah proses. Jadi kalau kita lihat ini kan proses satu tapi sendiri-sendiri ya. Ini juga proses satu tapi sendiri lagi. Ini proses satu juga tapi juga sendiri. Sedangkan yang di sini itu menggabung jadi satu semuanya. Nah, inilah model perbedaan antara dua jenis thread yang kita bicarakan tadi. Nah, berikutnya, apakah keuntungan dari penerapan thread? 1. Pembentukan suatu thread jauh lebih cepat daripada pembentukan proses baru.
di mana penelitian menunjukkan pembentukan thread 10 kali lebih cepat daripada pembentukan proses. Yang kedua, terminasi suatu thread jauh lebih cepat daripada terminasi proses. Yang ketiga, perpindahan eksekusi antar thread jauh lebih cepat. Yang terakhir, antar thread dapat berkomunikasi tanpa melibatkan kernel. Ini merupakan efek dari penggunaan share memori dan file. Nah, kemudian kapan sebaiknya menggunakan thread? Thread biasanya cocok dipergunakan untuk program yang melakukan tas secara bersamaan atau memiliki sejumlah tas yang dapat diselesaikan secara paralel untuk menghasilkan hasil. Ya, jadi cocok untuk program yang melakukan tugas secara bersama-sama atau memiliki sejumlah tugas yang dapat diselesaikan secara paralel. Kemudian yang kedua, saat membuat program menggunakan thread, kita harus mengatur program tersebut agar berbagai tas tersebut dapat dijalankan secara bersamaan. Jadi ada prosesnya ya, bagaimana program itu diatur. Contohnya masalah grafis komputer atau yang dikenal dengan ray tracing dan juga manipulasi matriks. Nah, berikutnya kita membahas tentang IPC. IPC singkatan dari Inter-Process Communication ya, Inter-Process Communication, di mana pengertiannya di sini merupakan komunikasi antar proses untuk mengirim data dari satu proses ke proses yang lain, baik antar proses dalam satu komputer maupun proses-proses dalam komputer yang berbeda. Nah, cara-cara kerja dari IPC itu ada beberapa. Yang pertama, sistem berbagi memori. Yang kedua, pipe. Yang ketiga, sistem berkirim pesan. Kita coba bahas dulu yang pertama. Sistem berbagi memori atau yang disebut juga sebagai share memory system, yaitu salah satu cara komunikasi antar proses mengalokasikan suatu alamat memori untuk dipakai berkomunikasi antar proses. Pada cara ini, pembuat program menentukan alamat dan besar memori yang diperlukan. Pada cara ini, pekerjaan dilakukan efektif, karena pada cara ini pengaturan proses mana yang akan memakai memori dalam waktu tertentu. Sedangkan untuk pipe merupakan komunikasi sekuensial antar proses yang saling terelasi dan hanya bisa digunakan untuk komunikasi antar proses yang saling berhubungan serta komunikasinya secara sekuensial. Di dalam pipe, urutan informasi yang ada mirip dengan antrian QQ. Komunikasi pada pipe hanya mampu digunakan dengan satu arah. Dan apabila kita membutuhkan dua arah komunikasi, maka harus ada dua pipe. Berikutnya yang ketiga adalah sistem berkirim pesan. Sistem berkirim pesan adalah proses komunikasi antar bagian sistem untuk membagi variabel yang dibutuhkan. Proses ini menyediakan dua operasi, yaitu mengirim pesan dan menerima pesan. Ketika dua bagian sistem ingin berkomunikasi satu sama lain, yang harus dilakukan pertama kali adalah membuat sebuah link komunikasi di antara keduanya. Setelah itu, kedua bagian itu dapat saling bertukar pesan melalui link komunikasi tersebut. Sistem berkirim pesan sangat penting dalam sistem operasi, karena dapat diimplementasikan dalam banyak hal. Contohnya seperti pembagian memori, pembagian bus,
dan melaksanakan proses yang membutuhkan pengerjaan bersama antara beberapa bagian dari sistem operasi. Nah, untuk cara berkomunikasi itu ada dua. Yang pertama, komunikasi langsung, dan yang kedua, komunikasi tidak langsung. Nah, untuk yang komunikasi langsung, setiap proses yang ingin berkirim pesan harus mengetahui secara jelas dengan siapa mereka berkirim pesan. Hal ini dapat mencegah pesan salah terkirim ke proses yang lain. Karakteristiknya antara lain, link dapat otomatis dibuat. Sebuah link berhubungan dengan tepat satu proses komunikasi berpasangan. Di antara pasangan itu terdapat tepat satu link. Link tersebut biasanya merupakan link komunikasi dua arah. Kedua, komunikasi tidak langsung. Berbeda dengan komunikasi langsung, jenis komunikasi ini menggunakan sejenis kotak surat atau port yang mempunyai ID unik untuk menerima pesan. Proses dapat berhubungan satu sama lain jika mereka membagi port mereka. Karakteristik komunikasi ini antara lain, link hanya terbentuk jika beberapa proses membagi kotak surat mereka. Sebuah link dapat terhubung dengan banyak proses. Setiap pasang proses dapat membagi beberapa link komunikasi. Link yang ada dapat merupakan link terarah ataupun link yang tidak terarah. Nah, contoh kasus komunikasi langsung dan tak langsung ya. Contoh untuk yang tidak langsung di sini, proses mi-compile dan mi-run sebuah program Java di CMD. Pada saat proses compile, CMD mengecek dan mengirim pesan yang tidak terlihat kepada port Notepad++. Apakah program Java ada kesalahan atau error? Setelah proses pemanggilan itu, biasanya Notepad++ mengirim balasan pesan atau feedback ke CMD berupa informasi ada tidaknya error di program tersebut. Jika tidak ada error, maka proses komunikasi akan berlanjut hingga peranan atau proses compile selesai. Dalam proses ini ada ID khusus yang biasanya dipergunakan. Misalnya proses pemanggilan atau compile pada setiap bahasa pemrograman itu berbeda, menunjukkan ID yang berbeda pula. Contoh sebuah komunikasi langsung, send itu diberikan simbol P, message, mengirim sebuah pesan ke proses P. Receive-nya, key, message menerima sebuah pesan dari proses key. Ini contohnya. Nah, kira-kira itu untuk materi yang saya berikan pada pagi hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh mahasiswa sistem operasi gelombang yang kedua. Nah, seperti biasa, pada setiap akhir pertemuan itu saya selalu memberikan kuis, di mana maksud dan tujuan diberikannya kuis di sini supaya bisa memahami apakah mahasiswa semuanya bisa menerima materi yang saya berikan ini. Nah, untuk kuis kita pada pagi hari ini ada 3. Yang pertama, sebutkan 3 istilah di dalam proses. Kalau tadi Anda mendengarkan atau melihat materi yang saya sampaikan, pasti bisa menjawab. Kemudian yang kedua, sebutkan 3 step dasar yang ada pada proses. Dan yang ketiga, sebutkan pengertian dari treat. Ya, jadi ada 3 kuis ini yang nanti bisa Anda jawab pada kolom komentar YouTube channel seperti biasa. Nah, untuk
link YouTube channel nanti juga akan saya share di WA Group. Jangan lupa untuk tetap login Siakat untuk melaksanakan proses absensi seperti biasa. Nah, sebelum saya tutup pertemuan pada pagi hari ini, kembali lagi saya ingatkan bahwa pada pertemuan yang ke-10 ini, saya menginginkan Anda membuat sebuah kelompok di mana satu kelompok berisi 10 anggota, sudah termasuk dengan ketua kelompok. Nah, untuk penentuan pembentukan kelompok sendiri boleh dalam satu prodi, boleh lintas prodi, boleh lintas kota. Mengingat perkuliahan kita ini diikuti oleh semua mahasiswa di seluruh cabang. Ya, jadi tidak usah khawatir kalau misalkan anggota kelompok Anda itu berasal dari bermacam-macam jurusan dan bermacam-macam kota. Itu malah lebih bagus ya untuk saling lebih mengenal ya, karena toh nanti pada akhirnya juga kita bisa lulus bersama-sama seperti itu. Saling mengisi lah, intinya bisa saling berkomunikasi. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Jangan sampai lupa dengan tugas yang saya berikan pada pagi hari ini. Dan nanti bagi yang sudah terlist kelompoknya untuk bisa langsung dimasukkan di WA Group, dilistkan di WA Group. Kira-kira itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Terima kasih juga jika nanti sudah menjawab kuis yang saya berikan dengan baik. Dan jangan lupa jika ada yang masih belum paham, bisa ditanyakan langsung melalui WA Group atau langsung japri kepada saya. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.